Pernah nggak sih kamu berpikir, apa yang sebenarnya terjadi saat kita tidur? Tidur bukan kondisi pasif. Saat kita tertidur, tubuh dan otak justru masuk ke serangkaian tahapan yang sangat teratur. Para peneliti mempelajari tidur melalui 3 ukuran utama. Pertama, gelombang otak atau EEG. Kedua, gerakan mata atau EOG. Dan ketiga, ketegangan otot leher melalui EMG. Ketika mata mulai terpejam, gelombang alfa muncul. Lalu kita masuk ke tahap 1, yaitu tidur paling ringan. Selanjutnya ke tahap 2, ditandai oleh munculnya sleep spindle dan Q kompleks. Sebelum akhirnya mencapai tahap 3, tidur terdalam yang didominasi gelombang delta atau tidur gelombang lambat. Setelah itu, kita tidak langsung bangun, tubuh bergerak kembali ke tahap tidur dengan ciri gerakan mata cepat atau REM. Di fase inilah mimpi paling hidup terjadi dan otot tubuh hampir sepenuhnya rileks. Satu siklus tidur berlangsung sekitar 90 menit dan berulang sepanjang malam. Menariknya, semakin pagi, tidur dalam semakin berkurang. Sementara fase REM semakin panjang. Lalu, mengapa kita tidur? Sebagian teori mengatakan tidur memulihkan keseimbangan tubuh dan membersihkan racun dari otak. Teori lain menyebut tidur adalah bagian dari jam biologis kita yang diatur oleh ritme sirkadian. Yang jelas, tidur bukan tanda malas. Tidur adalah kebutuhan biologis yang menentukan kesehatan tubuh, otak, dan perilaku kita. Kurang tidur bukan sekedar rasa lelah, tapi berdampak luas pada tubuh dan pikiran. Namun efeknya sering bercampur dengan stres, sehingga harus ditafsirkan hati-hati. Teori pemulihan menyebutkan 3 hal utama, yaitu semakin lama terjaga, fungsi tubuh dan perilaku terganggu. Kedua, gangguan memburuk jika kurang tidur berlanjut. Ketiga, sebagian tidur akan pulih setelah deprivasi berakhir. Studi klasik menunjukkan hasil mengejutkan. Mahasiswa yang tidak tidur berhari-hari tetap bisa berfungsi jika terus bergerak. Kasus Randy Gardner terjaga 11 hari tidak menunjukkan gangguan berat dan hanya butuh sedikit tidur pemulihan. Penelitian modern menemukan dampak konsisten, rasa kantuk meningkat, suasana hati memburuk, dan perhatian menurun. Fungsi kognitif kompleks relatif tahan, namun fungsi eksekutif seperti kreativitas dan pengambilan keputusan lebih rentan. Kurang tidur juga memicu microsleep, tidur singkat 2 atau 3 detik yang berbahaya, terutama saat berkendara. Secara fisiologis terjadi perubahan hormon imun dan metabolik, meski dampak kesehatannya tidak selalu langsung terlihat. Menariknya, tubuh mampu beradaptasi. Kurang tidur justru membuat tidur lebih efisien, dengan peningkatan tidur gelombang lambat yang bersifat pemulihan utama. Kesimpulannya, dampak kurang tidur nyata, selektif, dan bervariasi, dan kualitas tidur sering lebih penting daripada sekedar durasinya. Ritme sirkadian dan siklus tidur bangun. Ritme sirkadian merupakan ritme biologis endogen yang berlangsung sekitar 24 jam dan mengatur berbagai proses fisiologis, biokimia, serta perilaku pada makhluk hidup. Salah satu ritme sirkadian yang paling menonjol pada manusia adalah siklus tidur bangun. Ritme ini memungkinkan manusia beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang berulang, khususnya siklus terang dan gelap. Pada kondisi normal, manusia cenderung terjaga pada siang hari dan tidur pada malam hari, sedangkan spesies noktural menunjukkan pola yang berlawanan. Namun, ritme sirkadian tidak terbatas pada tidur saja, melainkan juga mengatur suhu tubuh, sekresi hormon, metabolisme, dan tingkat kewaspadaan. Gangguan ritme sirkadian banyak ditemukan pada kehidupan modern, terutama dalam bentuk jet lag dan kerja shift. Jet lag terjadi akibat pergeseran fase ritme sirkadian ketika seseorang melintasi zona waktu. Sementara kerja shift memaksa individu untuk aktif pada waktu yang tidak selaras dengan jam biologisnya. Kedua kondisi ini dapat menurunkan kualitas tidur, fungsi kognitif, serta kesejahteraan fisik dan psikologis. Tidur merupakan kondisi fisiologis alami di mana tingkat kesadaran menurun dan aktivitas tubuh melambat. Meskipun terlihat seperti tidak melakukan apa-apa, sebenarnya tubuh dan otak tetap bekerja secara aktif. Saat tidur, tubuh melakukan pemulihan energi, memperbaiki jaringan yang rusak, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selain itu, tidur juga berperan penting dalam proses belajar dan pembentukan memori.
Tidur terbagi menjadi dua fase utama, yaitu fase non-REM dan fase REM. Pada fase non-REM, tubuh berada dalam keadaan rileks, tekanan darah menurun, dan proses pemulihan fisik terjadi. Sedangkan pada fase REM, aktivitas otak meningkat, mendekati kondisi saat terjaga, mata bergerak cepat, dan pada fase inilah mimpi paling sering dialami. Mimpi merupakan pengalaman mental yang muncul selama tidur, terutama pada fase REM. Mimpi bisa berbentuk gambar, suara, perasaan, hingga alur cerita yang kadang terasa sangat nyata. Namun, mimpi seringkali terasa aneh dan tidak masuk akal. Hal ini disebabkan karena saat bermimpi, bagian otak yang mengatur emosi seperti amigdala bekerja lebih aktif. Sementara bagian otak yang bertanggung jawab atas logika justru kurang aktif. Secara psikologis, mimpi memiliki fungsi penting dalam membantu otak mengolah emosi, mengurangi tekanan psikologis, serta mengintegrasikan pengalaman baru dengan memori yang telah tersimpan sebelumnya. Oleh karena itu, mimpi tidak hanya sekedar bunga tidur, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan emosi dan kesehatan mental. Tidur dan mimpi diatur oleh ritme sirkadian, yaitu jam biologis alami tubuh yang bekerja dalam siklus sekitar 24 jam. Ritme ini mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pola tidur dan bangun, suhu tubuh, serta tingkat energi sepanjang hari. Ritme sirkadian dikendalikan oleh bagian otak yang terletak di hipotalamus dan sangat peka terhadap cahaya. Ketika lingkungan mulai gelap, tubuh akan meningkatkan produksi hormon melatonin yang menimbulkan rasa kantuk. Sebaliknya, saat terpapar cahaya, terutama cahaya matahari, produksi melatonin akan menurun, sehingga tubuh menjadi lebih waspada dan siap untuk beraktivitas. Pernahkah Anda merasa malam begitu panjang sementara tidur tak kunjung datang? Atau sebaliknya, rasa kantuk terus membayangi bahkan setelah tidur berjam-jam? Jadi ini cara untuk mengatasi insomnia dan hypersomnia. Apa itu insomnia? Oke, mari kita bahas. Insomnia adalah jika manusia itu sulit memulai tidur, sering berbangun di malam hari atau tidur namun tidak merasa segar di pagi hari. Apa itu hypersomnia? Yaitu kondisi rasa kantuk berlebihan di siang hari bahkan setelah tidur cukup di malam hari. Apa penyebab umum gangguan tidur tersebut? Bisa karena stres dan kecemasan, kebiasaan buruk seperti penggunaan gadget sebelum tidur, pola makan yang tidak teratur, kurangnya aktivitas fisik, bahkan kondisi medis tertentu. Tapi jangan khawatir, ada banyak cara untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Ciptakan rutinitas tidur yang teratur, tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Membaca buku sebelum tidur, jauhkan gadget dari tempat tidur. Biasakan juga olahraga yang rutin setiap hari dan teratur. Hindari kafein dan makanan yang berat di malam hari, minum teh herbal atau susu hangat sebelum tidur. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, gelap, sejuk, dan tenang. Perlu diingatkan, tidur yang cukup dan berkualitas adalah investasi penting untuk kesehatan fisik dan mental kita. Dan mari kita wujudkan hidup lebih produktif dan bahagia dengan tidur yang nyenyak. Selama puluhan tahun, kita diberitahu bahwa tidur 8 jam setiap malam adalah standar emas untuk kesehatan yang optimal. Tapi, benarkah demikian? Bagaimana jika sebenarnya otak kita jauh lebih fleksibel daripada yang kita duga? Penelitian menunjukkan fakta yang mengejutkan. Sebuah studi besar melibatkan ratusan orang dewasa sehat menemukan bahwa hampir tidak ada perbedaan signifikan dalam hal kesehatan, suasana hati maupun performa antara mereka yang tidur singkat dan mereka yang tidur lama. Bahkan, meta-analisis terhadap lebih dari 100.000 sukarelawan selama 10 tahun menunjukkan bahwa tingkat kematian terendah justru ditemukan pada orang yang tidur antara 5 hingga 7 jam per malam. Tidur 8 jam ternyata belum tentu menjadi ideal yang kita bayangkan selama ini. Lantas, bisakah kita melatih diri untuk tidur lebih sedikit?
Dalam beberapa eksperimen, sukarelawan mencoba mengurangi waktu tidur mereka secara bertahap hingga hanya 4,5 atau 5,5 jam saja. Hasilnya, meskipun awalnya mereka merasa mengantuk di siang hari, tidak ditemukan penurunan pada tes kinerja maupun kesehatan medis mereka. Menariknya, efisiensi tidur mereka justru meningkat. Mereka jadi lebih cepat tertidur dan kualitas tidur gelombang lambat mereka bertambah. Ada juga metode unik yang disebut tidur polifasik, seperti legenda Leonardo da Vinci yang kabarnya hanya tidur 15 menit setiap 4 jam. Meski terdengar ekstrim, penelitian membuktikan bahwa tidur siang singkat memiliki kekuatan pemulihan yang sangat besar. Setelah masa adaptasi selama beberapa minggu, banyak orang merasa puas dan tetap produktif dengan waktu tidur total yang jauh lebih singkat. Jadi, berapa banyak tidur yang sebenarnya kita butuhkan? Bukti menunjukkan bahwa kebanyakan orang dewasa yang aktif dapat beradaptasi dengan sukses pada jadwal tidur sekitar 5,5 jam tanpa efek negatif yang berarti. Namun ingat, setiap orang unik. Kuncinya bukan sekedar memangkas jam tidur, melainkan konsistensi dan memberikan waktu bagi otak untuk beradaptasi. Mungkin dengan sedikit penyesuaian, Anda bisa memiliki waktu tambahan yang luar biasa untuk mengejar impian Anda. Jadi, apakah Anda tertarik untuk mencoba tidur lebih singkat malam ini?